Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau trading ya. Seperti biasa saya buka MetaTrader dulu. Kemudian kita akan cek saham-saham kira-kira apa yang bisa mendatangkan cuan ya. Oke, seperti biasa kita cek. Saya tidak ada open posisi. Ini juga tidak ada ya, kosong ya. Tidak ada open posisi juga. Di sini saldonya sekian ya, 10.723.07. Oke, seperti biasa kita cek emas dulu ya, karena emas itu kalau menurut saya paling stabil ya. Jadi paling stabil dalam arti real time-nya itu cepat untuk mendatangkan cuan. Jadi pergerakannya itu cepat ya, tidak terlalu lambat seperti forex, mata uang dolar ataupun yen dan sebagainya. Kalau menurut saya sih ini adalah cara cepat untuk mencari cuan. Tapi ya itu tadi, kalau analisa Anda kurang bagus ya pasti akan ludes untuk modal Anda. Oke, tidak usah banyak ngomong, saya cek dulu di H4-nya. H4 di sini menginformasikan kenaikan ya. Di sini ada sumbu naik ke atas. Tapi dia akan menginformasikan penurunan. Kenapa kok ada informasi penurunan? Karena di sini resistennya yang akan terbentuk 2 jam sekian ya. Ini sudah mulai turun daripada ini. Ini resisten 1 dan ini resisten 2. Jadi indikasinya nanti jam 2.40-an, kurang 2 jam 40-an akan terjadi penurunan. Oke, kita cek H1. H1-nya bagaimana? H1 sudah terbentuk sebuah resisten ya. Ini ya. Dan ini resisten yang sebelumnya, berarti kenaikan. Tapi kenapa di sini untuk candlenya kok arah turun? Nah, ini ada hubungannya dengan H4 tadi. H4 tadi kan menginformasikan penurunan ya resistennya. Nah, di sini adalah informasi histori yang bisa kita dapatkan bahwa nantinya ke depan akan turun ya. Oke, kita cek dulu lagi di M30 apakah sama. M30 sama ya, mendukung penurunan ya. Kok bisa tahu mendukung penurunan? Ini ya. Ini resistennya yang sudah terbentuk, dan ini juga resisten sebelumnya. Sama ya dengan H1 ya, penurunan ya. Apalagi ini didukung oleh sumbu turun, di sini juga sumbu turun ya. Sumbu itu adalah informasi untuk penurunan, berarti benar kita akan open posisi sell. Oke, kita cek dulu M15 nya. M15 sama ya. Informasi sumbunya valid semuanya, di sini sumbunya turun semua. Walaupun di sini ada informasi resisten yang naik sedikit ya. Tapi untuk kenaikan ini belum terkonfirmasi. Makanya di candle ini terjadi penurunan ke bawah. Oke? Langsung saja daripada kehilangan momen, open sell. Seperti biasa ya, open 3 ya. Sama halnya dengan berita yang diinformasikan oleh suatu negara ya teman-teman. Di suatu negara apabila ada satu berita diterbitkan, misalkan Amerika akan, ini misalkan contoh ya, akan ada apa itu PHK besar-besaran misalkan. Nah, itu akan mempengaruhi pergerakan entah itu dolar, entah itu emas, entah itu kripto, pasti akan semuanya terpengaruh ya. Otomatis untuk
pergerakan pasar pasti akan turun, begitu ya. Masih ada waktu 7 menit 50-an detik ya. Kita sabar menanti. Kalaupun nantinya ini misalkan ya candle yang berjalan ini berubah menjadi hijau, otomatis di sini akan terjadi sebuah support ya. Nanti candle ini dengan ini, dua pasangan ini, kalau misalkan dia tidak jadi turun, dia malah menjadi candle hijau, maka akan berubah menjadi support. Walaupun dia berubah menjadi support, arahnya tetap turun ke bawah. Karena apa? Di sini ada support. Kemudian misalkan candle 2 ini menjadi support, otomatis support yang terbentuk akan turun. Jadi tetap untuk arahnya masih penurunan ya. Jadi tetap mendukung dari informasi yang diinformasikan dari H4-nya. Jangan lupa cemilan dan kopinya ya, silakan diseruput biar tidak bosan mendengarkan edukasi dari saya ya. Di M15 ini ada tanda-tanda pelemahan seller ya. Kok bisa tahu ada pelemahan seller? Karena di sini untuk body candlenya itu mengecil ya. Jadi untuk sellernya indikasinya lemah dan akan terbentuk sebuah candle hijau. Walaupun ini terbentuk candle hijau, otomatis dia akan berubah menjadi sebuah support ya. Misalkan di sini akan terbentuk support. Nah, di sini kan juga ada sebuah support. Otomatis arahnya juga sama, penurunan ya. Oke, tinggal 4 menit sekian ya. Waktu berjalan ya, masih rundown. Candlenya sudah mulai turun lagi ya ke bawah ya. Apakah untung? Nah, sudah mulai untung ya. Untung $1 sekian. Kita tunggu dulu. Minimal yang diambil adalah $1 sekian ya. Jadi $3 sekian. Karena apa? Terpotong oleh komisi 0,15. Jadi kalau 3 open posisi ini komisinya atau biayanya adalah 0,45. Nanti saya hitungkan ya berapa 0,15 kalau dirupiahkan berapa ya.
biar kita tahu setiap kali open posisi kalau dirupiahkan biayanya sekian ya. Oke, sambil menunggu, tetap sabar menunggu. Harusnya yang punya uang banyak sekali, puluhan juta sampai ratusan juta yang dipakai untuk modal, itu harusnya dia tidak memakai lot terlalu besar. Kenapa? Kalau lot terlalu besar, misalkan ya, 1 lot, 2 lot, 3 lot, 5 lot, nah itu bahaya sekali. Itu nilainya saja sudah tinggi ya, 1 lotnya itu sama dengan $1, 16.300. Bayangkan kita satu kali open posisi dengan nilai segitu, otomatis ya kalau kita keseret ya besar sekali, apalagi dia sampai 5 lot ya, 5 lot kali 16.300 sudah berapa? Banyak sekali, lebih dari 50.000. Memang untuk yang didapatkan itu cepat dan banyak sekali, tapi itu akan mengakibatkan kita tradingnya itu tidak tenang ya, atau was-was, ada rasa ketakutan. Waktunya sudah hampir habis ya di time frame M15 ini, 1 menit 40 sekian ya. Kita cek masih $1 sekian, kita tunggu dulu. 2,8 sekian ya. Nah, hampir $3. Nah, 3 sip. 345 oke, 339, 348. Oke, siap, saya tutup 3,51 ya hasilnya. Nah, ini dipotong. Di sini kan sudah dipotong ya. Ini keuntungan kita sebelum dipotong 3,51. Ini biayanya 0,45 ya. Jadi yang kita dapat murni 3,06 ya. Oke, kan saya bantu informasikan juga berapa sih 0,15 kalau dikalikan 16.300. Nah, ini biayanya ya. Untuk setiap lot yang kita 0,01 itu biayanya 2.445. Jadi kalau dikalikan 3 biayanya 7.335. Sedangkan kita tadi dapatnya 3,06. 3,06 kali 16.300, 49.000 teman-teman. Ini bersih ya, sudah terpotong oleh biayanya ya. Oke, untuk saat ini saya informasikan seperti ini dulu. Nah, oh ya, satu lagi informasi dari saya ya, ini sangat penting sekali. Bang, kenapa sih Bang kok Anda tradingnya tidak terlalu diseriusi? Misalkan kalau diseriusi kita bisa dapat banyak. Jangan salah, kalau kita terlalu serius itu sangat berbahaya teman-teman. Karena apa? Mental kita akan terpengaruh dan kita akan merasa percaya diri sekali dengan tinggi ya. Itu sangat-sangat tidak baik. Karena apa? Kalau kita sudah terlalu percaya diri, kita jadi lengah, saudara-saudara ya, teman-teman ya. Kalau kita lengah, otomatis apa yang ilmu kita yang mau kita terapkan di dalam candle yang akan kita open posisi tersebut akan terpengaruh juga. Jadi kita akan bisa-bisa kita akan salah mengambil langkah. Karena apa? Kita sudah terbuai oleh keuntungan yang terlalu sering kita dapat. Bahayanya di situ.
Makanya saya pribadi sarankan, saya juga ini juga berusaha ya. Entah itu setiap kali sudah dapat open, oke saya berhenti dulu. Nanti beberapa jam ke depan saya masuk lagi. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah terlalu sering mendapatkan keuntungan, ingat ya, ada pepatah yang mengatakan begini. Kalau yang enak-enak itu adalah jebakan masuk ke dalam neraka. Nah, jalan menuju neraka itu kenapa sih kok enak-enak? Contoh minuman keras, contoh zina, contoh judi. Nah, kenapa kok enak-enak? Nah, seperti itu. Itu adalah semua jebakan. Jadi, saya ingatkan lagi, hati-hati, jangan terlalu serakah. Kalau sudah untung ya sudah, tinggalkan dulu. Nanti ada waktu kita sudah fresh lagi pikirannya, baru kita masuk lagi. Oke, untuk sekian dari saya ya. Saya akhiri. Selamat siang, menjelang siang ya, jam 10 lewat 32. Selamat siang dan selamat beraktivitas.